sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Yesus, Yesus dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Orang sakit dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Double kesembuhan. Dosanya diampuni, dihapus. Badannya yang lumpuh disembuhkan, dia menjadi sehat. Saudaraku, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Hari ini kita membahas Yesus dan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Ini sebuah seri yang akan terus kita bahas setelah kita membahas seri tentang Roh Kudus. Seri mujizat. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Lalu mereka berkata, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Saudaraku, tempat peristiwa adalah di provinsi Galilea, kota Kapernaum, tempat tinggal Yesus dan murid-murid biasa berkumpul. Pokok ceritanya adalah Yesus menerima orang banyak yang datang berbondong-bondong di kota Kapernaum. Yesus mengampuni dosa orang yang lumpuh itu. Yesus mengetahui pikiran orang Farisi. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Orang lumpuh itu sembuh dan memuliakan Allah. Orang banyak tahu Yesus mampu mengampuni dosa dan Yesus menyembuhkan. Orang banyak akhirnya memuliakan Yesus. Kegiatan Tuhan Yesus yang ada di kota Kapernaum, tempat dia tinggal, tempat sentral dia tinggal pada waktu dia pelayanan. Jadi Yesus orang tuanya dari Nazaret, dia lahir di Bethlehem, kemudian mereka mengungsi ke Mesir. Setelah itu Yesus bersama orang tuanya dibesarkan di Nazaret dan disebut orang Nazaret. Pada waktu dia melayani, dia memilih tempat yang disebut dengan Kapernaum, kota Kapernaum dekat Danau Galilea. Dan disitulah sentralnya Tuhan Yesus untuk melayani ke tempat-tempat lainnya. Saudaraku, jadi kegiatan Yesus di Kapernaum itu menerima orang banyak. Yesus juga mengajar, termasuk ahli Taurat dan orang Farisi pun ikut belajar di Kapernaum.
dan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Orang-orang yang datang dari berbagai tempat. Di situ dikatakan semua desa di Galilea. Mulai juga merambat ke Yudea, bahkan sampai ke Yerusalem. Saudaraku, tujuan cerita ini adalah agar semua pembaca mengenal Yesus sebagai anak manusia dan sebagai anak Allah. Yesus sebagai anak manusia yang memahami keperluan manusia. Manusia yang berdosa perlu ampunan. Yesus memahami keperluan manusia. Orang yang lumpuh, yang sakit itu perlu disembuhkan. Yesus sebagai anak manusia. Yesus sebagai Allah atau anak Allah. Yesus berkuasa mengetahui pikiran manusia. Mengetahui pikiran ahli-ahli Taurat. Yesus sebagai anak Allah, dia mengampuni dosa. Yesus sebagai anak Allah, dia berkuasa menyembuhkan penyakit orang yang lumpuh itu. Jadi orang lumpuh itu akhirnya bisa berjalan dengan pertolongan penyembuhan dari Tuhan Yesus. Nah, refleksi dari cerita ini adalah agar kita memahami keperluan rohani lebih utama daripada keperluan jasmani. Mengapa? Mengapa Yesus tidak menyembuhkan jasmaninya dulu? Karena Yesus ingin kesembuhan rohani yang utama dan mengajarkan bahwa kesembuhan rohani itu yang utama. Itu sebabnya dia katakan dosamu sudah dihapuskan karena beriman kepada Yesus. Yesus melihat iman mereka. Lalu Tuhan Yesus katakan dosamu sudah diampuni. Jika saudara berdosa, Yesus peduli. Dan Yesus mau mengampuni dosa saudara, dosa saya, dosa kita semua. Jadi kesembuhan rohani dengan adanya pengampunan dosa, jiwa diselamatkan. Itu yang utama dan yang pertama. Itulah Yesus katakan, untuk apa orang memiliki seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya. Jadi kerohanian, kesembuhan, keselamatan, jiwa, roh kita itu utama dan pertama, dan Yesus mengajarkan itu. Yesus menekankan itu. Kesembuhan rohani. Dan yang berikutnya, cerita ini juga mengajarkan agar orang yang telah sembuh itu memuliakan Allah. Jadi setelah sembuh, Allah dimuliakan. Allah ditinggikan. Allah diberitakan. Jadi Yesus menyembuhkan orang itu dan orang itu memuliakan Allah. Ya. Saudara, kalau sudah disembuhkan oleh Tuhan, saudara harus memuliakan Allah. Harus bersaksi, dan banyak orang yang sudah bersaksi, puji Tuhan. Baik di media YouTube, di TikTok, banyak orang yang bersaksi. Yesus menyembuhkan jiwanya, menyelamatkan jiwanya. Yesus menyembuhkan badannya dan lain sebagainya. Bagus itu. Dan memang harus begitu. Setiap orang yang bertemu dengan Yesus sembuh rohaninya, sembuh jasmaninya. Selanjutnya dia harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus itu. Nah, agar orang yang hadir di situ, yang menyaksikan peristiwa itu, yang menyaksikan mujizat Yesus menyembuhkan orang lumpuh menjadi berjalan itu, orang-orang itu harus beriman. Kalau tidak beriman ya terserah, tidak dipaksa. Tetapi setidak-tidaknya ketika sudah menyaksikan mujizat Yesus, orang-orang itu banyak yang menjadi percaya. Kata banyak itu berarti tidak semua, ya. Tidak dikatakan semua orang yang di situ menjadi percaya, tidak. Tapi banyak. Banyak itu ya lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, ya. Banyak orang menjadi percaya. Saudaraku, jika mujizat sudah terjadi, lalu ada yang tidak percaya, ya itu terserahlah. Ya. Rasul Paulus bilang, kita berjalan dengan iman, bukan dengan mujizat, bukan dengan tanda-tanda. Jadi penting iman. Tanda-tanda itu hanya menyertai saja. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan.
agar orang yang hadir itu juga memuliakan Allah. Penjelasan tentang mujizat, saudaraku. Mujizat adalah perbuatan yang ajaib, supranatural, meta, mengatasi segalanya, yang bisa juga dijelaskan, tetapi jelaskannya dengan iman. Kalau dengan akal saja, akal kita tidak muat untuk menjelaskannya, tidak mampu menjelaskannya. Mujizat yang dibuat oleh Yesus adalah melampaui akal. Saudaraku, yang diperbuat oleh Yesus, mujizat itu baik oleh Yesus, baik oleh para nabi, oleh para rasul dan hamba Tuhan, baik yang memiliki karunia mujizat maupun sebagai jawaban doa atas doa, ya. Mujizat itu melampaui akal, melampaui pikiran kita. Tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia saja, karena akal manusia itu tidak mampu memuat, menjelaskan tentang mujizat Tuhan. Ada yang tidak percaya mujizat, ya terserah. Tetapi saya dan gereja saya percaya mujizat. Dan mujizat itu ada dua, yaitu mujizat langsung dan mujizat proses. Mujizat langsung, jika orang itu sakit berdoa kepada Yesus dan sembuh tanpa harus berobat ke puskesmas, ke rumah sakit atau ke dokter. Itu namanya mujizat langsung, ya. Dan itu masih bisa terjadi. Saudaraku, beberapa waktu pengalaman saya berdoa dan ada yang disembuhkan. Kemudian mujizat proses. Mujizat proses adalah ketika kita sakit, ya, kita berdoa, kita pergi ke puskesmas atau kita minum obat atau kita ke rumah sakit atau kita ketemu dokter, dan proses melalui obat itu sembuh. Mengapa harus begitu? Dan Tuhan memakai mujizat yang proses ini jauh lebih banyak, karena Tuhanlah yang menciptakan akal budi kita. Tuhanlah yang memberi akal budi, dan Tuhan menolong manusia untuk mengatasi persoalan-persoalan penyakitnya lewat obat-obatan, lewat medis, dan lewat cara-cara yang Tuhan tentukan. Ya, dan Tuhan lebih banyak memakai mujizat secara proses. Dengan begitu banyak pekerjaan yang Tuhan sediakan melalui mujizat proses. Kalau semua mujizat langsung, wah, perawat tidak laku, dokter tidak laku, obat tidak laku, rumah sakit tidak laku. Tetapi ya atas kedaulatan Tuhan, terserahlah ya, terserah Tuhan kalau mau begitu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kisah nyata, waktu kami ke desa, ya, kira-kira 7 tahun lalu, ada satu jemaat yang anaknya umur balita sakit. Dia berdoa dan dia berobat. Tapi karena enggak sakit, enggak sembuh-sembuh, saudara, enggak sembuh-sembuh, dia panggil dukun. Akhirnya ya campur-campur, mati juga akhirnya anaknya tuh. Waktu pelayanan saya ke kampung istri saya, salah satu kampung di Kabupaten Magelang, saya berdoa untuk orang sakit. Bukannya sembuh, saudaraku, malah meninggal. Ya, waktu kami pelayanan di Sungai Betung, ada satu ibu yang divonis umurnya tinggal hanya 6 bulan, jantungnya berlobang. Dokter yang memberitahu sama ibu, ya umur ibu kira-kira tinggal 6 bulan lagi lah. Jadi ibu, kami sudah angkat tangan tapi kita berusaha. Lalu ibu itu menjelaskan kepada saya sebagai gembala jemaatnya. Lalu saya bilang, Bu, puji Tuhan. Hah, kok puji Tuhan? Ya, puji Tuhan. Dokter dengan segala ilmu pengetahuannya, keahliannya menjelaskan kepada ibu. Sesuai dengan ahlinya, keahliannya, dia harus menjelaskannya dan harus memberi tahunya.
Kedua, bersyukur karena ibu masih diberi kesempatan 6 bulan. Yang ketiga, kesempatan 6 bulan itu adalah supaya kita berdoa. Kita minta Tuhan menyembuhkan. Dan benar saudaraku, puji Tuhan, sampai dengan hari ini. Hari ini adalah ya tanggal 8. Ya, tanggal 8 bulan Mei tahun 2024, ibu itu masih baik, masih sehat. Dia sehat, ya. Dia tidak jadi meninggal. Apakah dokter salah menjelaskan? Tidak. Tidak, ya. Tetapi itu adalah mukjizat yang dari Tuhan. Dokter menjelaskan sesuai dengan bidangnya. Kita menanggapi dengan baik dan benar. Waktu saya bersama dengan gembala saya tahun 2014 saat ada pesta tahun baru padi ke kampung sekitar Bengkayang, kami diminta mendoakan seseorang anak yang sakit. Kondisi badannya, kondisi badannya kurus sekali. Tinggal kulit pembalut tulang, perutnya buncit. Dalam benak saya, dalam akal saya, ya, mungkin tidak akan sembuh. Karena pengalaman di atas mendoakan orang malah meninggal, ya. Tapi ya ada juga pengalaman mendoakan lalu sembuh. Saudaraku, jika orang sedang berdoa, memang ada 2 kemungkinan, ya, sembuh. Oleh karena kasih karunia, bukan karena mujarabnya doa itu. Tapi memang ada orang yang punya karunia penyembuhan dengan berdoa dan dia sembuh. Tidak semua orang punya karunia penyembuhan yang dari Tuhan. Tapi semua orang harus berdoa. Entahkah itu pendeta, entahkah itu jemaat, semua orang harus berdoa. Mengapa? Yesus katakan, mintalah maka akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku, melihat orang yang sakit itu, anak yang sakit itu kondisinya kurus. Anak itu sekitar ya 10 tahun lah umurnya, sekitar kelas 4. Kurus, tinggal kulit pembalut tulang, perutnya buncit. Dan saya memang agak ragu-ragu, sembuh enggak orang ini. Tapi kami berdoa juga bersama Pak Gembala. Pak Gembala suruh, ya Pak Pendeta Najarudin lah yang berdoa, dan saya berdoa. Saya memuji Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan dia hidup. Dan mengucap syukur karena kesempatan untuk melayani dia. Dan mohon belas kasihan Tuhan supaya anak itu disembuhkan. Dan puji Tuhan, dia yang saya khawatir tidak akan sembuh itu, akhirnya Pak Gembala bilang, ya, dia sembuh. Puji Tuhan. Mari kita belajar apa yang bisa kita terapkan. Yang pertama, Yesus memahami keperluan kita masing-masing. Jika kita berdosa, Yesus ampuni. Jika kita sakit, Yesus mau sembuhkan. Jika kita sembuh, kita harus bersyukur dan memuliakan Allah. Jika tidak sembuh, berserahlah kepada Allah, ya. Kematian mungkin itu jalan yang terbaik. Dan kita sering mendengar ada hashtag atau kata-kata, engkau sudah sembuh dari semua penyakitnya, dan Tuhan lebih sayang kepada dia, maka Tuhan sudah mengambil dia. Ya, begitulah orang yang beriman. Yang kedua, cerita memberitahukan kepada banyak orang. Kita harus bercerita, memberitahukan bahwa Yesus guru yang bijaksana. Yesus lebih bijaksana daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, ada banyak orang-orang yang haus akan Tuhan Yesus dan memerlukan Tuhan Yesus. Kita juga cerita juga bahwa Yesus anak manusia tanpa dosa, dan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Apapun dosa saudara, Yesus bisa mengampuninya. Ada yang berpendapat, wah saya terlalu banyak dosa, mana mungkin Yesus mau mengampuni saya. Yesus mau. Ia mencari saudara dan mencari saya. Karena bagi Yesus saudara berharga. Dan dia mau menebus saudara dengan darahnya yang mahal. Sekarang juga datanglah
Datanglah kepada Tuhan Yesus, mohon ampunnya. Tuhan, ampuni saya orang berdosa ini. Kasihani, berkatilah saya. Saya mau menerima keselamatannya daripada Tuhan. Mengapa Yesus Kristus bisa mengampuni? Karena ia tanpa dosa dan ia adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Selanjutnya, jika saudara telah sembuh secara jasmani dan rohani, muliakan Allah, ucapkanlah syukur dan layanilah Tuhan dan layanilah sesama. Orang yang menolong orang lumpuh itu tadi ada 4 orang disebutkan. Ya, artinya apa? Pelayanan kepada Tuhan harus ditunjukkan kepada pelayanan kepada sesama. Kalau kita menyaksikan orang kampung menggotong kawannya yang sakit, dibawanya ke puskesmas. Ada juga yang dibonceng dan ada yang digotong. Termasuk adik saya, akhirnya walaupun dia sampai meninggal, dari kampung saya sana jam 9 malam, lalu sampai di satu tempat, nah, di mana yang ada perahu bisa menuju ke kota jam 3, dan pada jam 6 dia sampai di kota, kemudian sampai jam 7 masuk rumah sakit, akhirnya jam 22 malam meninggal. Tetapi orang yang menolong sesama itu adalah pelayanan. Iman dan pengakuanmu wajib dibuktikan. Ini saatnya berbuat. Orang-orang kampung yang transportasinya, mobilnya tidak ada, tidak terakses, mereka bergotong royong memikul orang sakit untuk dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Saya sendiri mengalaminya. Waktu 2 adik saya dipikul dari kampung yang terakhir semalam-malaman, ya saudaraku. Rakyat Labora berdoa dan bekerja, percayalah mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita. Tuhan bekerja baik langsung dengan mujizatnya, baik proses dengan mujizat prosesnya. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan potensi Anda. Kelola potensi Anda. Karunia-karunia yang dikerjakan atau diberi oleh Roh Kudus, layani sesama dengan sebaik-baiknya. Abaikan ejekan dan hinaan orang lain. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Bekerjalah dengan cerdas, tuntas, kerja keras, dan juga ikhlas. Banggalah menjadi orang Kristen, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya. Pendeta Najarudin pamit undur diri. Salam sejahtera. Salam.